Salam dan puji Tuhan, kali ini saya ingin menjelaskan penggunaan kata Allah di dalam Alkitab ini, khususnya terjemahan bahasa Indonesia. Penggunaan kata Allah di dalam Alkitab itu diadopsi dari bahasa Arab. Kristen Arab juga menggunakan kata Allah ini untuk menyebut Tuhan. Di dalam penemuan arkeologinya sudah digunakan oleh Kristen Arab sejak abad keempat. Jadi kata Allah ini baru abad keempat itu muncul dalam buku yang berjudul History of Allah. Dalam buku itu penemuan-penemuan prasasti justru dijumpai di reruntuhan biara-biara Kristen itu loh. Pada mulanya itu abad keempat, mungkin agama yang sebelah belum muncul lagi itu. Untuk lebih tahunya lagi, Anda belilah itu buku itulah, History of Allah. Di dalam bahasa Indonesia kita inilah kan juga banyak mengadopsi bahasa-bahasa Arab. Maka para penterjemah Alkitab juga menggunakan kata Allah ini untuk menyebut Tuhan. Tetapi beda sebutan Allah di Alkitab dengan saudara kita umat Islam khususnya. Bahwa orang Kristen memahami sebutan Allah itu bukan merujuk kepada namanya Tuhan seperti orang Kristen Arab, yaitu menyebut Allah itu bukan menyebut nama Tuhan. Jadi kalau orang Kristen itu memang ketika kita menyebut Allah itu bukan merujuk kepada bahwa Tuhan itu bernama Allah, itu bukan itu loh. Tetapi menyebut sosok yang satu. Karena kata Allah itu diartikan dua kata kalau di dalam pahaman Kristen, yaitu al dan ilah. Al itu satu-satunya, sedangkan ilah itu sesembahan. Di dalam Kristen itu maknanya dari kata Allah itu bukan nama Tuhan. Jadi al-ilah itu kemudian menjadi Allah yang artinya satu-satunya sesembahan yang disembah. Kata Allah ini sebenarnya yang memang yang mempopulerkan ya Kristen Arab pada abad keempat. Makanya kata Allah ini memang adanya baru abad keempat. Jadi ketika kita melihat para nabi, Daud, Sulaiman atau siapa Salomo itu mengatakan bahwa Tuhan mereka itu Allah, itu tidak bisa dibuktikan itu loh. Tidak bisa dibuktikan bahwa Daud, Musa, Sulaiman, Yesus itu menyebut Tuhan dengan sebutan Allah, itu tidak bisa dibuktikan karena paling kuno saja kata Allah baru abad keempat. Jadi mereka itu tidak kenal Allah itu siapa itu loh. Jadi kata Allah itu kalau di dalam pemahaman Kristen yang tadi itu adalah al-ilah, yaitu satu-satunya sesembahan yang disembah. Jadi satu-satunya sesembahan yang paling tinggi itu loh. Seperti juga kata Alkitab itulah. Kata Alkitab juga dari kata al dan kitab. Karena banyaknya kitab-kitab yang katanya mengajar kebenaran. Jadi Alkitab itu di atas semuanya itu, di semua Alkitab. Jadi satu-satunya kitab yang mengajar kebenaran, itu maksud dia seperti itu. Demikian juga kata Allah itu. Kata Allah itu ya sebenarnya dari kata L huruf yang memang digabungkan dengan sebutan Tuhan dalam bahasa Ibrani. Seperti Elohim, El Shaddai, El Roy, dan lain sebagainya. Penggunaan kata Allah di dalam Alkitab juga ada yang mungkin kurang tepat kalau saya lihat. Misalkan kalau kita menjumpai kata Allah dengan huruf kecil, itu misalkan di dalam Keluaran 20 ayat 3. Jangan ada padamu Allah-Allah lain di hadapanku. Di ayat itu ditulis Allah huruf kecil loh. Sebenarnya salah penggunaan seperti itu. Allah itu kan satu-satunya sesembahan yang disembah. Seharusnya tidak bisa dijamakkan lagi. Seharusnya itu bukan Allah lain tetapi ilah atau sesembahan lain gitu loh. Jadi Alkitab ini sebenarnya ya kurang tepat juga ketika memahami kata Allah. Makanya Alkitab terjemahan sekarang mungkin sudah diubah menjadi ilah atau sesembahan. Alkitab terbaru itulah. Syukurlah, tapi karena apa? Kalau tidak seperti ini akan orang akan bingung. Mungkin cukup sekian untuk pemahaman kata Allah. Yang kesimpulannya adalah Allah itu bukan namanya Tuhan, tapi Allah itu adalah merujuk kepada satu-satunya sesembahan yang disembah, sosok satu-satunya yang disembah. Itu siapa itu kan? Kalau di dalam Kristen itulah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, itu lengkapnya itu. Mungkin cukup sekian. Terima kasih, Tuhan memberkati.